Kenapa di dunia ini gak ada satupun yang ingat denganku? Secara harfiah, dan ya emang itulah judul anime yang akan aku review di video kali ini. Anime ini baru aja rilis, dan ya first impressionku sejauh penayangan episode 1, anime ini bisa kukatakan cukup menarik, dan aku pribadi penasaran akan kelanjutannya. Oke, langsung aja kita mulai setelah intro berikut ini. 博士ページお願いします。Naze, Boku no Sekai wa Dare mo Oboete nai no ka, atau aku singkat Naze Boku aja agar lebih mudah. Merupakan anime yang diadaptasi dari seri light novel dengan judul serupa, karya Kei Sazane Sensei sebagai writer dan Neko Sensei sebagai ilustrator. Light novelnya sendiri pertama kali dirilis pada tahun 2017 dan dipublikasi oleh Media Factory Bunko, serta sempat juga diadaptasi ke dalam bentuk manga pada tahun 2018. Animenya sendiri digarap oleh studio Project Number 9, yang biasanya menggarap anime-anime ringan kayak romance dan slice of life. Beberapa judul diantaranya ada Jakuchara Tomosaki-kun, Higihiro, dan Shironeko Project. Oke, anime ini sendiri menceritakan tentang suatu setting dunia, di mana di dunia tersebut terdapat 5 ras yang saling berperang satu sama lain. Ras tersebut diantaranya adalah manusia, iblis, malaikat, roh, dan beast atau makhluk buas. Para ras ini saling mendominasi satu sama lain, sementara umat manusia menjadi yang terlemah di antaranya. Akan tetapi di suatu ketika muncullah seorang pahlawan bernama Sid, yang muncul sebagai penyelamat umat manusia dan dia berhasil membebaskan umat manusia. Dunia pun berjalan dengan damai, hingga waktu di mana MC kita hidup. MC kita di sini bernama Kai. Kai di sini merupakan anggota pasukan militer yang bertugas untuk memantau semacam bangunan tempat keras iblis disegel, untuk memastikan para iblis gak keluar dari sana. Harinya pada awalnya berjalan lancar, akan tetapi semua berubah karena tiba-tiba dia mengalami semacam fenomena misterius yang ngebuat selain dirinya, atau dalam hal ini bisa kita katakan seluruh dunia, ditulis ulang atau riset. Kai pun tiba di sebuah dunia baru dan bertemu dengan orang-orang yang seharusnya mengenal dirinya, kini seakan tidak pernah bertemu dengan dirinya sama sekali. Kai kebingungan dan memutuskan untuk berkeliling di dunia tersebut, dan sampailah dia di suatu tempat dan bertemu dengan seorang cewek yang secara fisik memiliki genetik malaikat dan juga iblis sekaligus. Cewek ini bernama Rine, dan cerita pun dimulai. Nah, di sini nantinya Kai akan dihadapkan dengan permasalahan yang sangat kompleks, di mana hanya dia satu-satunya orang yang ngebawa memori dunia lama. Dan di sini juga Kai harus berjuang menjadi pahlawan pengganti Sid, yang ternyata pada story dunia riset ini, umat manusia tidak memiliki Sid yang merupakan penyelamat mereka, dan alhasil harus hidup dalam ketakutan akan ancaman dari ras lain. Anime ini jujur membuat aku pribadi cukup penasaran, karena baru episode 1 kita benar-benar udah disuguhin plot yang to the point, dan hal inilah yang menurutku membuat anime ini berhasil untuk ngehook penontonnya. Kita udah dikasih tahu gambaran akan seperti apa cerita kedepannya, dan misteri yang dihadirkan cukup untuk bikin kita penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Kai ataupun dunia itu sendiri. Kita juga sebenarnya udah berekspektasi anime ini bakal jadi kayak gimana, bahkan hanya dengan ngeliat judulnya doang. Jadi menurutku anime ini emang gampang banget dicerna, tapi meskipun begitu, dengan kompleksitas dan keruwetan masalah yang ada, kita bener-bener dibuat penasaran sekaligus mikir. Di sisi lain, kita juga akan sangat iba dengan MC-nya. Ya kayak lu bayangin aja gitu, lu gak salah apa-apa, terus tiba-tiba dunia keriset kecuali diri lu, yang ngebawa memori nyata yang pas lu ceritain ke siapapun di dunia baru ini, lu bakal dicap ODGJ. Di sisi lain, aku juga benar-benar penasaran dengan kayak gimana Kai ngebangun ulang relasi dengan teman-teman yang ada pada dunia lamanya yang padahal udah deket banget gitu. Dimana tentunya pada dunia baru ini MC harus benar-benar try hard untuk ngebangun relasi tersebut, terutama dengan seorang cewek yang aku asumsikan akan jadi heroin utama seharusnya jika dunia gak keriset, yakni Diana. Jujur di saat ngeliat MC nyebutin nama Diana dan bertingkah bahwa dia bener-bener kenal Diana di dunia baru tersebut, sementara Diana ngelakuin hal sebaliknya, itu bener-bener momen yang nyesek banget. Ya intinya aku cuman mau bilang bahwa anime ini memiliki latar belakang yang cukup emosional dan kuat untuk dijadikan suatu background kenapa MC melakukan apapun keputusannya yang mempengaruhi plot nantinya. Next, dari segi audiovisual udah cukup oke sih. Visualnya bagus dan aku pribadi sebetulnya cukup suka dengan art style khas studio Project Number 9, kayak anime Jakuchara Tomosaki-kun di mana karakternya bener-bener digambar proporsional dan cakep. Jadi aku gak akan banyak komen soal art style anime ini. Paling desain karakternya aku cenderung gak terlalu suka sebenarnya, tapi ya itu bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan dan ini cenderung subjektif. Dari segi animasi, dikarenakan anime ini cukup banyak adegan aksinya, bisa kukatakan animasinya cukup basic dan gak wow-wow banget, tapi masih bagus.
Cuman ya minusnya di beberapa scene aku ngerasa agak kaku aja. Tapi overall visual effect dimana kayak misalkan pas adu-aduan sihir yang munculnya suatu portal gitu, aku cukup suka dengan visualnya. Visualnya mantep dan ya aku rasa ini adalah nilai bagus dan perlu diperhatikan untuk anime ini ke depannya. Oke, terakhir sebagai kesimpulan, anime ini cukup bagus dan oke punya. Anime ini salah satu anime fantasi yang cukup menarik dan aku pribadi ngerasa anime ini punya potensi untuk pengembangan plotnya. Dan merasa semakin kompleks akan semakin menarik untuk anime ini. Aku gak tahu kedepannya plot akan jadi bagaimana, tapi ini first impressionku sebagai penonton anime only. Aku bakal kasih rating 7,8 untuk anime ini. Recommended untuk ditonton. Oke, bagaimana dengan pendapat kalian tentang anime ini? Silahkan sikat kolom komentarnya, oke? Buat kalian yang mau request manga atau anime apa yang harus aku review di next video, silahkan sikat kolom komentarnya juga, oke? Segitu dulu dari aku Nero, sampai jumpa di next video and bye-bye.